Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Miftah Wicaksono, Lira Andini, Ayu Wulandari, Faizah, Selpa Awanur Putri. Di sini kami berasal dari kelas 10 MIPA 1. Guys, kalian tahu nggak bagaimana proses penyebaran agama Islam di Indonesia? Nggak tahu. Oke, mari kita simak video berikut ini. Jadi, penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi melalui berbagai macam cara, dari perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, hingga terkait ajaran tasawuf. Sejarah masuknya ajaran Islam di Nusantara ditengarai sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Terkait masuknya agama Islam ke Nusantara, yang muncul kemudian berkembang pesat hingga saat ini, muncul beberapa teori atau versi. 4 versi terkuat adalah teori Arab, teori Cina, teori Persia, dan teori India. Perkembangan agama Islam di Nusantara tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Ada beberapa cara penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Perdagangan, 2. Perkawinan. 1. Perdagangan. Kaum saudagar asing sudah masuk ke Nusantara sejak awal Masehi. Jalur perdagangan inilah yang dinilai sebagai langkah awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Kaum pedagang inilah yang ditengarai membawa ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah-daerah yang dikunjungi. 2. Perkawinan. Banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam yang biasa disebut dengan istilah pekojan. Dari sinilah terjadi interaksi dengan warga lokal, tidak sedikit pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat. Orang lokal yang belum beragama Islam kemudian menjadi mu'alaf dan beranak pihak turun-temurun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor ketiga dan keempat, yaitu tentang pendidikan dan kesenian. Yang saya akan jelaskan faktor ketiga, yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga berpengaruh dalam penyebar agama Islam di Indonesia. Seiring munculnya para ulama, kiai, dan tokoh agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan pertama di Jawa, misalnya para wali songo biasanya mengasuh pondok pesantren para santri. Pesantren inilah yang kemudian terus menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang keempat yaitu tentang kesenian. Kebudayaan lokal tentu dapat digunakan sebagai cara menyebarkan agama Islam di Nusantara. Para pendakwah Islam di Jawa, terutama para wali songo, melakukan syiar Islam dengan cara memadukan ajaran Islam dan tradisi lokal, seperti seni musik, sastra ukir, hingga bangunan. Beberapa strategi perkesenian dalam penyebaran Islam di Jawa diantaranya pertunjukan wayang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan permainan musik dilakukan oleh Sunan Bonang. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang kelima, yaitu politik. Para pendakwa Muslim di Jawa atau Nusantara juga memakai jalur politik untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebagai contoh adalah kiprah para wali songo yang turut memensaksikan berdirinya Kesultanan Demak. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang merupakan pangeran dari Majapahit, kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Berkat peran Wali Songo, Raden Patah merintis dirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Demak inilah yang pada akhirnya menguasai wilayah kerajaan Majapahit. Jika seorang raja sudah masuk Islam, maka rakyat kerajaan akan berbondong-bondong mengikutinya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Islam juga menyebarkan melalui jalur politik. Dan
Ajaran yang keenam yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Ajaran tasawuf rupanya berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara sehingga turut adil dalam penyebaran Islam. Ajaran tasawuf sudah ada di Nusantara sejak abad ke-13 Masehi dan berkembang dengan cepat pada abad ke-17 Masehi. Terkait buktinya, adanya ajaran tasawuf di Nusantara dapat dilihat dari sejarah Banten, abad tahan jiwa, hikayat Raja-Raja Pasai, dan naskah-naskah alam lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang proses penyebaran agama Islam di Indonesia, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa proses penyebaran agama Islam di Indonesia melalui beberapa faktor, yaitu faktor perdagangan, faktor perkawinan, faktor pendidikan, faktor kesenian, faktor politik, dan juga faktor tasawuf. Nah, mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan tentang materi penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga dapat dimengerti dan juga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.